Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang saya hormati, sambil disambi nggih. Sing ngrasa nyambi kula. Monggo senyaman buat disambi, sing ngantuk ya ora merem ya ora apa-apa. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur. Kesyukuran kita wujudkan dengan peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Rasulullah itu pernah memberikan satu wejangan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada 4 jenis mutiara yang itu kalau dijaga maka status kita sebagai manusia itu masih terjaga. Arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara permata yang berada pada jasad anak Adam atau manusia. Yuziluha arba'atu asya. Keempat permata itu tapi bisa hilang karena sebab 4 perkara. Amal jawahiru, adapun yang dinamakan permata itu al-aqlu, yaitu akal, wadinu dan agama, wal khaya'u dan rasa malu, wal amalu sholih dan amal sholih. Jadi 4 hal itu sebenarnya yang menjadi pegangan bagi kita umat yang iman. Bahwa kalau itu kita pegang maka kita masih termasuk orang yang beriman dan betul-betul beriman. Fal ghadabu, adapun marah itu akan mengyuzilul akla, dia akan menghilangkan akal. Dan akal ini memang menjadi kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita menghilangkan akal maka sudah tidak ada harganya. Dibandingkan dengan hewan saja mestinya lebih mahal hewan daripada manusia yang tidak berakal. Kalau kita dititipi, misalnya titipi sapi loro ngono kuwi alias gaduh sapi loro tanpa akal, dia tidak perlu akal, itu tidak masalah. Ini digaduhi wong loro edan ngono kira-kira. Ya kan, karena yang berharga memang manusia itu adanya di akal. Kalau kita mementingkan hanya fisik maka kita kalah dengan hewan. Semut itu jatuh dari ketinggian 5 meter, berapa kali tingginya semut? 10 meter aja tidak apa-apa ya. Nggak ada istilah terus patah tulang, gagal-gagal. Itu nggak ada. Tapi manusia hanya jatuh 2 meter saja sudah kakinya bisa patah, bisa keselio. Mohon maaf walaupun nggak menakan. Teleke wong karo teleke pitik iki sehat si teleke pitik. Kita itu ngumpulke ning Sapiteng ngundang tukang sedot sing bayar kita. Artinya kan ya nggak laku. Tapi kambing itu ngintil, dilumpukke nglumpuk, ngundang Pak Topo sing bayar Pak Topo. Artinya kalau kita hanya mengandalkan fisik itu sebenarnya manusia itu tidak ada harganya karena dibandingkan dengan hewan itu. Nah, tetapi akal itu juga bisa hilang karena sebab marah. Orang yang marah itu potensi untuk maksudnya kehilangan akal itu memang saat itu yang memang akalnya betul-betul dia lepas. Maka hati-hati bagi kita untuk selalu menjaga jangan sampai akal itu lepas karena sebab marah kita yang tidak terkendali. Marah itu kalau tipnya dari Rasulullah itu kalau orang marah itu turun. Atau yang pertama itu karena kita sadari bahwa Rasulullah pernah menyampaikan innal ghadaba minas syaiton. Sesungguhnya marah itu asalnya dari setan. Wa inna syaiton, dan sesungguhnya setan itu khuliqa minan nar, diciptakan dari
api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api itu padam dengan air. Jadi kalau kita memperhatikan alur itu, maka Rasulullah kemudian mengatakan wa idza ubtiba ahadukum fal yatawaddo. Maka jika kalian sedang marah, maka hendaknya berwudu. Jadi api itu padamnya dengan air, maka ketika marah juga dipadamkan dengan air. Caranya adalah dengan wudu. Kalau wudu kecil tidak bisa, ya wudu besar alias mandi. Ada lagi Abu Dzar itu pernah, beliau itu naik turun, tadi ngatek lugu. Diperhatikan oleh para sahabat. Terus ditakoke, kenapa kamu melakukan seperti itu? Maka kemudian Abu Dzar itu menyampaikan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Maksudnya Nabi itu pernah menyampaikan kepada kita, idza ghadiba atukum wa huwa qaimun fal yajlis. Jika kamu sedang marah dan sedang posisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Wa idza ba'anul ghadabu wa illa fal yattaji. Jika kamu tidak duduk ternyata masih belum mampu meredam marah, maka hendaknya tiduran, terlentang. Karena sifat manusia itu sebenarnya pada hakikatnya sifat tanah turun. Kalau sifat iblis itu, jin itu dari api itu naik, gitu. Geni itu arahnya pasti naik. Rano darah api kok turun. Pasti dia naik. Nah, agar kita bisa melawan sifat iblis, api itu, maka hendaknya kita lawan dengan posisi turun. Coba kita perhatikan, kalau ada orang duduk begini terus marah, apa yang dia lakukan? Pasti berdiri. Iya, ini mesti ngadeg. Rano wong ngadeg, iya ngerulunggo, itu enggak ada. Fitrahnya memang begitu. Maka dilawannya itu dengan diturunkan. Jadi turun, wudu, dibasahi, diturunkan. Itu melawan sifat-sifat dari api. Termasuk kita sadari janji pahala orang yang bisa menahan marahman kadhima waidon. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya wa huwa qadirun, sementara dia itu mampu ala ayun fidahu, dia mampu sebenarnya untuk meluapkan seorang atasan kepada bawahan, orang yang lebih besar, lebih berkuasa kepada orang yang tidak berkuasa. Itu kan nek nesu mampu, tapi dia mampu bertahan. Maka ta'allahu ala ru'usil khalaq. Maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk nanti di akhirat, hatta yukhayyirahu min ayyil khurisya'a, sampai dia dipersilahkan untuk memilih bidadari. Jadi kepengin bidadari nek nesu di apa. Atau kadang nek mungkin ada suami dunek-unek ke sing wedok meneng wae, nek bayangkan kita akan mendapatkan bidadari. Kalau wong wedok kadang-kadang ngurung-ngurungnya seneng ke wae ra. Ya wong wedok itu memang begitu. Jadi memang begitu, pembawaannya memang seperti itu. Kemudian wal hasadu yuziluddin. Hasad itu menghilangkan agama. Agama ini penting kita pegang. Sebenarnya Bapak, yang namanya agama itu akan menyelamatkan hidup kita. Kalau kita itu berpegang teguh pada agama itu sebenarnya apapun masalahnya, tapi panglimanya hanya satu loh ya. Panglimanya itu hanya satu. Maka rumusnya misalnya waris, pembagian waris. Kalau ada rebutan, ya panglimanya harus dibuat satu dulu. Panglimanya apa? Agama. Iya, Quran ini bagi waris, aturannya seperti itu. Nah, itu diikuti semuanya, maka selesai. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu toma, wa toma'u yuzilul haya. Toma itu menghilangkan isin atau malu, rasa malu. Orang yang tomak dalam harta, maka dia akan mencari harta itu tanpa malu, walaupun dia menghalalkan segala cara itu dilok ya nggak akan malu, karena apa? Sifat tomaknya. Sementara malu itu menjadi akhlaknya orang iman. Orang yang beriman itu akhlaknya malu.
Kita itu sebagai walaupun laki-laki kita itu kan juga punya aurat, sehingga kita ya tidak, walaupun wong lanang ora ndur ning ndi-ndi sempakan. Karena malu itu bagian dari itu. Saya itu pernah barengan kepala sekolah Lampung. Dilalah hotelnya itu saya nggak kenal, karena memang biasanya kan di kegiatan itu satu hotel itu satu kamar itu tuh berdua. Biasanya itu twin bed, kamar apa? Bed itu loro itu. Lah itu siji. Wah itu wong wis rada sepuh aja. Turu ki sempakan. Sempakan tuangane drah-drah ngene iki ngorok. Saya judeg iki aku arep turu ngendi. Ya dia walaupun dia laki-laki, mestinya dia itu tetap menyembunyikan aurat besarnya itu. Paha itu bagian dari aurat. Apalagi wanita ya, wanita sekarang itu luar biasa. Kita di Jogja itu dulu itu kalau yang namanya kita udele itu ning anane ning kota-kota besar. Biasanya ning Jakarta. Sekarang Jogja itu wis do akeh. Ya udah banyak sekali orang yang pakai pakaian minim, cah wedok kok kathok cekak, numpak motor, kadang lewat di depan kita, nek disawang dosa, nek ora disawang. Ning ngarepe, ora mubah. Ning ngarepe. Wah, dhewe numpak motor minggu kan ya. Itu sifat orang iman itu mestinya masih punya rasa malu. Itu baru malu yang aurat loh ya, bukan malu itu kan banyak sekali. Jadi orang yang malu itu biasanya punya rasa perwira. Perwira itu ibaratnya mbok ra duwe kaya ngopo ning anti jejaluk misalnya begitu. Itu perwira begitu. Kemudian wal ghibatu tuzilul amalas sholih. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Nah, itu sebagai pembuka ngaji hikmah sedikit lah bagi kita untuk setidaknya 4 mutiara ini kita jaga. Akal, agama kita pegang, rasa malu sebagai akhlak kita, kemudian amal soleh kita jaga betul, agar amal soleh kita itu betul-betul nanti bisa kita bawa sampai menghadap pada Allah. Jangan sampai kita rumah sana wis ngamal soleh ukah ternyata menghadap pada Allah itu bangkrut karena diambil oleh hibah,